Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai korelasi product moment atau product moment Pearson ya. Korelasi ini merupakan uji untuk mencari hubungan antar variabel. Bisa dua ataupun lebih dari dua variabel. Nah, salah satu untuk menguji itu dengan menggunakan product moment ya. Product moment ini salah satu pengujian hipotesis untuk statistik parametrik. Jadi diharuskan setiap variabel ini mempunyai data yang bukan nominal ya, yang rasio atau interval, yaitu product moment. Nah, teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan seperti yang tadi saya sampaikan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel. Nah, kalau jika kedua variabel ini berbentuk interval atau rasio. Nah, ini ya yang tadi saya jelaskan juga. Kita akan praktekkan di sini ya pengujian hipotesis dengan menggunakan SPSS. Sedikit saya ulas mengenai korelasi. Sebelumnya sudah saya sampaikan di materi sebelumnya di pengujian hipotesis asosiatif bahwa korelasi ini hanya menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel. Arah ini bisa ditujukan positif atau negatif. Kuat hubungan ini dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi. Nanti kita lihat untuk lebih jelasnya. Nah, ini langsung saja ke contoh di mana kita akan melakukan penelitian untuk mengetahui ada tidak hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Ya, kita akan mencari hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Untuk keperluan tersebut, maka dilakukan pengumpulan data terhadap 10 responden. Ini hanya contoh saja ya, yang diambil secara random. Berdasarkan 10 responden tersebut, diperoleh data tentang pendapatan. Kita asumsikan dengan variabel X yaitu pendapatan dan pengeluaran itu variabel Y. Data yang didapat adalah sebagai berikut ya. Ini pendapatan 800, pengeluarannya 800, pendapatannya 900, pengeluarannya 300, 700, pengeluarannya 200 dan seterusnya. Nah, ini kita akan lihat ada gak hubungan antara variabel X terhadap variabel Y, atau ada gak hubungan antara variabel pendapatan dan pengeluaran. Nah, maka dari itu kita akan buatkan hipotesis terlebih dahulu ya. Kita buat H0. H0 itu tidak ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. H alternatif itu terdapat hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Kita langsung saja ke SPSS ya. Kita akan gunakan uji korelasi product moment. Kita buka SPSS. Seperti biasa, setelah ini terbuka, kita masuk ke variable view untuk membuat variabel. Kita masukkan di sini variabel X. Ini dibiarkan saja. Kita beri label dengan pendapatan. Oke ya, ini measure-nya adalah scale. Kemudian kita buat lagi Y, variabel Y-nya. Ini adalah pengeluaran. Oke, scale. Setelah dibuat variabel seperti ini, kita masuk ke data view. Nah, ini ya, data view sudah terbentuk variabel X dan Y, pendapatan dan pengeluaran. Kita akan masukkan angka yang ada di sini. Pendapatannya 800. Nanti kalau di Excel lebih mudah ya, tinggal di copy karena memang ini tidak tersedia di Excel, jadi harus di input satu-satu. 700, 800, 700, 600, 800, 900, 600, 500. Oke, harusnya ada 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ada 9 ya. Oke, tidak masalah, kita akan asumsikan 9 saja. Karena di sini ada 9, di soal dikatakan 10 tapi nyatanya ada 9 ya, kita masukkan aja 9 seadanya.
Kemudian ini 800, 300, 200, 200. Oke ya, sudah terinput semuanya. Kita masuk ke analyze, correlate, bivariate. Nah, ini masukkan pendapatan dan juga masukkan pengeluaran di sini. Nah, pastikan correlation coefficient kita gunakan Pearson. Nah, ini ada flag significant correlation. Kalau kita checklist nanti akan ada tanda bintang kalau misalnya itu ada korelasi ya. Kita checklist saja. Setelah ini dipastikan seperti ini, tinggal klik OK. Ini cukup mudah. Tinggal bagaimana kita membaca atau menginterpretasikan hasil ini. Nah, ada dua cara bagaimana kita melihat apakah hipotesis ini diterima atau ditolak. Yang pertama, kita dengan menggunakan Pearson correlation, nilai Pearson correlation. Nah, ini ya. Pendapatan terhadap pengeluaran, ini nilai korelasinya atau yang kita sebut dengan R itu 0,5. Ya. Kita mendapatkan nilai korelasi sebesar 0,5. Nah, kemudian nilai R ini kita bandingkan dengan nilai R tabel. Ya, dengan nilai R tabel. Teman-teman kalau ingin tahu bagaimana cara melihat R tabelnya, silahkan di-download terlebih dahulu R tabel, kemudian lihat N-nya 9 dengan taraf signifikansinya 95% atau taraf kepercayaannya 95%. Nah, harga R tabel akan didapat kurang lebih segini ya, nanti dipastikan lagi. Nah, sementara R hitung yang kita dapat adalah 0,5. Ketentuannya, apabila nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka H0 ditolak. H0 ditolak, ini terbalik ya. Dan H alternatif diterima. Kalau R hitung lebih besar, karena memang di sini R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada hubungan. Ya. Berdasarkan data ini, berarti tidak ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Ya. Nah, kita lihat nilai signifikansi ini lebih besar daripada 0,05, maka memang H0 diterima atau tidak ada hubungan. Nah, selain kita bisa melihat nilai R tabel, kita juga bisa melihat nilai signifikansi. Nilai signifikansi ini ketentuannya adalah apabila nilai signifikansi ini lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima atau H alternatif ditolak. Tidak terdapat hubungan. Kalau misalnya nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, artinya ini H0 ditolak, H alternatif diterima. Ada hubungan. Ini tidak ada hubungan. Nah, jadi ketentuannya adalah seperti ini. Kita bisa melihat nilai R itu korelasi, dan bisa juga kita bisa lihat nilai signifikansi. Nah, apabila hipotesis kita diterima, kita lihat nilai R-nya.
kita bisa tahu kekuatan atau hubungannya itu seberapa erat dari tabel ini ya. Kalau misalnya nilai R 8 sampai 1 itu sangat kuat, kalau nilai R 0,6 sampai 0,79 itu kuat. Kalau 0,4 sampai 0,5 itu sedang, dan seterusnya. Nah, ini pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi. Ya itu saja, cukup mudah saya rasa, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebagai pelengkap saya sudah sediakan lagi video cara menguji korelasi dengan SPSS di deskripsi ya, karena sebelumnya pun saya sudah buat tutorialnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.